Alia berlari pulang sambil menangis di tengah hujan deras. Ia basah kuyup. Gaun cantik yang ia kenakan untuk acara istimewa itu, kini menempel erat di tubuhnya, dan rambutnya terurai lepek di sepanjang wajahnya. Alia bahkan tidak berpikir untuk mencari tempat berteduh. Sebaliknya, begini lebih baik, air matanya yang mengalir di pipi tidak akan terlihat, orang akan mengira itu hanya tetesan air hujan. Bima, bagaimana bisa dia? Matanya yang dulu tampak malu-malu, tatapan yang selalu ia sembunyikan darinya. Pria yang selama ini Alia anggap paling berani, paling bisa diandalkan, dan penuh kasih, kini seolah bersembunyi di balik punggung ayahnya yang pendiam. Sebaliknya, ibu dari keluarga itu sama sekali tidak hemat kata-kata. Ya, ia berbicara sangat banyak malam itu. Tujuan sudah dekat, dari kejauhan sudah terlihat siluet mal besar yang hanya berjarak 2 menit jalan kaki dari rumahnya. Luar biasa, dari pusat kota, Alia sampai hanya dalam waktu sekitar setengah jam. Jika menunggu bus Transjakarta, pasti akan lebih lama. Itulah yang dilakukan stres pada manusia. Gadis itu bahkan tidak sadar telah berjalan kaki sejauh 10-12 kilometer. Alia berhenti. Tidak, ia tidak boleh pulang dalam keadaan seperti ini. Di rumah ada ibu. Ibu akan mulai bertanya, khawatir, cemas, dan itu tidak baik, bahkan berbahaya baginya. Ibu. Gumpalan dingin yang tidak menyenangkan terasa bergerak di perut Alia. Ibunya memiliki penyakit jantung yang parah. Seiring bertambahnya usia, penyakitnya semakin parah, terutama belakangan ini. Ibu harus menghindari kekhawatiran yang tidak perlu. Oleh karena itu, Alia akan pergi ke pusat perbelanjaan sekarang, mengeringkan diri sedikit, minum secangkir kopi di food court, duduk menenangkan diri, lalu memasang salah satu senyum cerianya yang khas. Baru setelah itu ia akan menemui ibunya. Sejak kecil, Alia sudah terbiasa menjaga ibunya. Berkali-kali ia menyaksikan serangan jantung ibunya. Terkadang, ibunya bahkan harus dibawa ke rumah sakit, dan Alia yang masih sangat muda harus tinggal sendirian selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Tentu saja di bawah pengawasan tetangga, tapi tetap saja. Alia dan ibunya tidak punya kerabat lain yang bisa menjaganya. Mereka hanya berdua di dunia ini. Suatu kali, Alia mengetahui bahwa ibunya sebenarnya dilarang untuk hamil. Ia tidak sengaja mendengar percakapan ibunya dengan seorang teman. Tentu saja, gadis itu kemudian bertanya kepada ibunya. Awalnya, ibunya mencoba mengelak dan meyakinkan putrinya, tetapi kemudian ia mengaku. Iya, mereka bilang begitu, katanya, mereka memperingatkan ibu, tapi prediksi mereka salah. Mereka bahkan tidak percaya ibu bisa mengandungmu sampai cukup bulan. Mereka meramalkan ibu akan meninggal di pertengahan kehamilan. Lalu, bagaimana ibu berani? Ibu pikir, untuk apa ibu hidup jika tidak memilikimu? Kau sudah bersama ibu, hidup di bawah jantung ibu. Bagaimana mungkin ibu menyingkirkanmu? Tidak, itu adalah keputusan paling benar dalam hidup ibu. Alia terkadang merasa bersalah, seolah-olah karena dirinya lah ibunya berada dalam kondisi seperti ini. Tetapi ibunya, menyadari hal itu, bahkan akan marah pada putrinya. Jangan berpikir seperti itu. Ibu sendiri yang sangat menginginkan anak. Bagaimana kamu bisa memengaruhi keputusan ibu? Pikirkanlah, ibu ingin punya anak perempuan persis sepertimu, dan ibu bahagia karena menentang semua ramalan itu, dan ternyata ibu benar. Ya, jantung ibu memang sering kambuh. Tapi apa jaminannya ini tidak akan terjadi jika ibu tidak melahirkan? Lagi pula, jantung ini sudah bermasalah sejak kecil. Para dokter awalnya mengatakan ibu akan meninggal saat hamil, lalu mereka meramalkan ibu tidak akan selamat saat melahirkan, kemudian mereka meyakinkan bahwa anak ibu akan berakhir di panti asuhan pada usia 2 atau 3 tahun. Nah, lihat kenyataannya sekarang. Ibunya sering mengatakan kepada Alia bahwa putrinya adalah hadiah paling berharga yang diberikan kehidupan kepadanya, bahwa merupakan kebahagiaan yang luar biasa memiliki anak yang begitu luar biasa. Terkadang, ia juga berbicara tentang ayah Alia, dan gadis itu mengerti bahwa ibunya sangat mencintai pria itu, meskipun hanya mengenalnya sebentar. Mereka bertemu secara kebetulan, bertabrakan di Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Seorang pemuda tampan datang ke kota pelajar itu untuk sebuah konferensi mahasiswa. Sementara calon ibu Alia saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pergi berlibur. Ia baru saja lulus SMK jurusan Tata Busana, bekerja sebagai penjahit di sebuah butik, dan mulai mendapatkan penghasilan yang lumayan untuk saat itu. Jadi, selama setahun ia menabung untuk perjalanan wisata, kedua anak muda itu langsung saling menyukai. Mereka berjalan-jalan lama menyusuri jalanan Yogyakarta yang indah, duduk di kafe. Mahasiswa itu ternyata adalah lawan bicara yang sangat cerdas dan menarik sehingga gadis muda itu mendengarkannya dengan napas tertahan. Kemudian mereka pergi ke kamar hotelnya, pada malam yang sama. Keduanya mengira itu hanyalah awal dari sebuah hubungan, tetapi takdir berkata lain. Mereka berjanji untuk bertemu di depan sebuah monumen pada siang hari berikutnya, setelah sesi seminar pemuda itu selesai, tetapi gadis itu tidak pernah bertemu lagi dengan kekasihnya. Awalnya ia berpikir mahasiswa itu menipunya, tapi cara pria itu menatapnya, dengan kekaguman, memegang tangannya dengan lembut. Tidak, itu tidak mungkin benar. Mata tidak bisa berbohong. Lalu gadis itu pergi ke hotel tempat pemuda itu menginap. Di sana ia mengetahui bahwa para mahasiswa itu mendadak dijemput untuk mengikuti suatu kegiatan wajib militer atau semacamnya. Berarti dia tidak bisa datang menemuiku, tidak bisa pergi, desah Ibu Alia dengan senyum sedih saat menceritakan kisah ini pada putrinya. Saat itu belum ada media sosial, jadi menemukan satu sama lain di negara yang luas ini menjadi hal yang mustahil. Kami tidak sempat bertukar alamat. Aku mencarinya, mencoba mencari informasi tentang kota atau kampusnya di hotel itu. Mereka menolak, informasinya rahasia. Pasti dia juga mencoba mencariku. Tapi setidaknya, aku memilikimu. Dan bagaimana mungkin aku menolak kebahagiaan seperti itu? Alia duduk di sebuah meja yang tersembunyi di balik sebuah pilar. Ia tidak ingin dilihat orang saat ini. Orang-orang berlalu lalang di lantai atas pusat perbelanjaan dalam arus yang tak ada habisnya. Di antara mereka ada pasangan-pasangan yang sedang jatuh cinta, saling berpelukan, tersenyum satu sama lain. Sama seperti dirinya dan Bima belum lama ini. Bahagia. Tapi tentu saja, tidak ada jaminan kebahagiaan itu akan bertahan lama, sama sekali tidak ada jaminan. Seorang pelayan yang ramah membawakan Alia secangkir kopi dan mengucapkan semoga harinya menyenangkan. Terlihat begitu ramah, padahal sebenarnya acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana hari Alia nanti. Itu hanya pekerjaannya. Satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar peduli padanya adalah ibunya. Kesehatan ibunya semakin memburuk. Padahal hingga malam ini, gadis itu berharap Bima. Bima juga mencintainya. Dia sudah sering mengatakan itu padanya, berarti dia berbohong. Alia menyeruput minuman panas yang harum itu dengan nikmat. Kehangatan yang membahagiakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya bahkan sedikit lebih ringan. Mungkin tidak terlalu buruk Bima menunjukkan sifat aslinya hari ini. Akan jauh lebih buruk jika hubungan mereka berlanjut lebih jauh, menjadi lebih serius, dan baru setelah itu dia menunjukkan wajah aslinya. Meskipun seberapa serius lagi? Alia bahkan berpikir, Bima akan segera melamarnya. Kalau tidak, untuk apa tiba-tiba mengajaknya bertemu orang tuanya? Bukankah itu pertanda niat yang serius? Alia baru saja lulus dari SMK. Ia juga menjadi seorang penjahit, seperti ibunya. Sejak usia dini, gadis itu sangat menyukai kegiatan ini. Saat masih kecil, ia menjahit baju untuk banyak bonekanya. Ia suka menciptakan model-model yang menarik, memilih bahan. Prosesnya sendiri juga memberinya kesenangan. Sungguh ajaib. Selembar kain, atau beberapa lembar kain, dan benda tak berbentuk itu berubah menjadi gaun mungil yang indah, yang membuat boneka manapun menjadi seorang putri. Ibunya bekerja keras, jadi gadis itu sering tinggal sendirian di rumah. Tapi ia tidak pernah merasa bosan. Menjahit mengalihkan perhatiannya, menghiburnya, dan memberinya kepuasan. Ibunya, saat pulang kerja, dengan tulus mengagumi karya-karya putrinya, dan meramalkan karir sebagai perancang busana untuknya. Ia bahkan membawa karya-karya mini Alia ke butiknya, menunjukkannya kepada rekan-rekannya. Tapi tentu saja,
Alia tidak menjadi perancang busana. Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan ke SMK dan mendapatkan profesi penjahit, dan sekarang bekerja di sebuah butik tidak jauh dari rumah. Ia menyukai pekerjaannya, segalanya terasa mudah di tangannya. Atasannya memuji karyawan muda yang penuh semangat itu. Tidak ada yang bisa menyesuaikan pakaian dengan bentuk tubuh sepiawai dirinya. Seiring waktu, ia mulai dipercaya untuk menangani kasus-kasus yang paling rumit, dan gadis itu berhasil menyelesaikannya dengan cemerlang. Ia bahkan menyukai tugas-tugas yang menantang, ia menganggapnya sebagai tantangan. Alia memesan secangkir kopi lagi. Ia perlu menghangatkan diri. Jangan sampai sakit dan menulari ibunya. Tidak boleh. Alia baru saja melakukan sesuatu yang hampir mustahil, mengatur konsultasi dengan seorang profesor kardiologi ternama, dan itu gratis. Sebentar lagi, ibunya akan diperiksa oleh spesialis terbaik di bidangnya, dan mungkin ia akan menemukan regimen pengobatan yang bisa meringankan kondisi wanita yang sebenarnya belum tua itu. Ibunya baru berusia sedikit di atas 40 tahun, tapi sudah seperti nenek-nenek. Ia sesak napas saat berjalan, dan rak di lemari kamar mandinya dipenuhi deretan botol obat. Semua ini membuat Alia merasa sakit dan sangat takut. Bima entah bagaimana mengalihkan perhatian gadis itu dari pikiran-pikiran sedih ini, hanya dengan keberadaannya, ia seolah hidup di dunia yang berbeda. Putra dari orang tua kaya, ia melayang dalam hidup seperti kupu-kupu yang riang. Bertemu teman-teman, bepergian, pesta. Selalu tersenyum dan ceria, ia seolah menularkan optimismenya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja, Bima sangat tampan. Tinggi, atletis, dengan fitur wajah yang sempurna. Senyum lebar dengan gigi putih, lesung pipi yang menawan, dan kulit sawo matang yang seolah abadi. Bima sering bepergian dengan orang tuanya, bahkan di musim hujan mereka terbang ke pantai untuk berjemur dan bermain di ombak biru kehijauan. Bima juga berpakaian modis dan berkelas. Ia tampak seperti pria dari majalah mode dan bisa dengan mudah menjadi model. Tetapi ia punya rencana yang sama sekali berbeda untuk hidupnya. Bima kuliah di sebuah universitas ekonomi bergengsi. Ketika mereka pertama kali bertemu, Bima sedang menyelesaikan tahun ketiganya. Di depannya ada tahun yang sulit tetapi menarik, ujian negara, penulisan skripsi, wisuda, dan kemudian bekerja untuk ayahnya, seorang pengusaha lokal terkenal, pemilik jaringan bengkel mobil. Apa kesamaan antara perwakilan anak sultan yang cemerlang ini dengan seorang gadis miskin yang baru lulus SMK dan bekerja sebagai penjahit? Tapi pertemuan takdir mereka terjadi di sebuah klub malam. Alia sebenarnya tidak pernah suka tempat seperti itu. Pertama, sangat mahal. Untuk pergi ke klub ini, Alia menghabiskan setengah dari gajinya, yang sangat tidak rasional dalam situasinya. Tetapi Sari, sahabat masa kecil dan tetangganya, memohon, benar-benar memohon, agar Alia menemaninya. Sari selalu memimpikan kehidupan glamor, berencana untuk merasakan suasana klub malam yang mahal setidaknya untuk satu malam. Ia bahkan membeli gaun khusus untuk itu. Bagaimana Alia bisa menolaknya? Alia langsung tidak suka tempat itu. Mereka berdua duduk di sebuah meja, dan Sari langsung menuju lantai dansa. Alia bisa melihat siluet sahabatnya di antara kerumunan yang menari dan bertanya-tanya, apa yang bisa disukai di sini? Musiknya begitu keras hingga gendang telinga terasa mau pecah, pengap, sesak, dan penuh asap rokok. Tapi karena sudah datang, apa boleh buat? Ia harus tinggal bersama sahabatnya sampai selesai, tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Alia tidak berdandan berlebihan untuk ke klub. Ia mengenakan jin ketat favoritnya dan atasan longgar yang melambai. Ternyata, dialah yang memilih pakaian yang tepat, bukan Sari dengan gaun mewahnya. Hampir semua gadis di klub itu berpakaian seperti Alia. Beberapa kali, Sari berhasil menarik temannya ke lantai dansa. "Masa kamu kesini cuma buat duduk?" tanya Sari dengan mata berbinar gembira. Dan Alia pun menari di tengah kerumunan anak muda itu. Ya, memang menyenangkan bisa bersantai seperti ini dan menyerahkan diri pada gelombang suara. Pada salah satu momen itulah Bima mendekatinya. Dia hanya berdiri di sebelahnya dan mulai menari, meniru dan melengkapi gerakan Alia. Gadis itu, menyadari hal itu,
menjadi malu dan berhenti. Tapi Bima tersenyum ramah, meraih tangannya, dan membawanya berputar dalam tarian. Begitu lihai dan percaya diri sehingga mereka berdua seolah menjadi satu. Itu adalah sensasi yang luar biasa. Selama menari, gadis itu memperhatikan pria yang tak terduga ini. Tampan, sangat tampan, dan modis. Pakaiannya sangat mahal. Alia sangat mengerti tentang pakaian, karena ia bekerja di butik. Pemuda itu mengenakan pakaian dari merek-merek ternama. Bagaimana bisa pria seperti itu memperhatikannya? Mungkin setelah tarian selesai, ia akan tersenyum dan pergi ke teman-temannya yang sama kayanya. Kemungkinan besar, ia hanya suka cara Alia menari, jadi ia menemaninya selama beberapa menit, tapi Bima tidak pergi. Ia meminta izin untuk mengantar Alia ke mejanya. Karena tidak ada orang di meja itu, Sari masih menaklukkan lantai dansa. Pemuda itu menawarkan untuk menemani Alia. Jantung gadis itu berdebar kencang. Ia tidak percaya pria seperti itu mau mengobrol dengannya. Malam itu mereka mencoba untuk berbicara, tetapi musik yang keras membuatnya hampir mustahil. Namun, Bima berhasil menghujani Alia dengan pujian yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Kamu sangat cantik dan luwes. Matamu sungguh indah. Begitu aku melihatnya, ada sesuatu yang bergejolak dalam diriku. Bima mengatakannya sambil menatap langsung ke arah Alia, dan saat itu ia terlihat sangat serius. Pria itu jelas tidak bercanda atau berbohong, ia mengatakan apa yang ia rasakan. Alia menjadi bingung. Sebelumnya, ia hanya pernah mendengar pujian tentang bakat menjahitnya yang tidak diragukan lagi. Gadis itu tidak tahu bahwa ia cantik. Di sekolah, anak laki-laki tidak memperhatikannya. Mereka hanya memperhatikan teman sekelas yang memiliki bentuk tubuh lebih menonjol. Alia? Kurus, tinggi, canggung. Siapa yang akan meliriknya? Di SMK dan di tempat kerja, hampir tidak ada laki-laki. Jadi, ini adalah pertama kalinya Alia menerima pujian yang begitu mengagumkan hingga kepalanya pusing. Tentu saja, ia langsung jatuh cinta pada Bima. Dalam bayangannya, dia adalah pria paling sempurna di dunia. Hanya saja, ia tidak percaya sesuatu yang mungkin terjadi di antara mereka. Terlalu berbeda. Bima meminta nomor telepon Alia. Ia mendiktekannya, pemuda itu melakukan panggilan singkat dan memintanya untuk menyimpan nomornya. Kemudian, Bima mengantar kedua sahabat itu pulang dengan taksi. Sepanjang jalan, Sari mencoba menggoda pemuda tampan itu. Dipengaruhi oleh minuman dan emosi yang meluap-luap, ia tidak segera menyadari bahwa Bima jelas lebih tertarik pada Alia. Pria itu dengan sangat halus menangkis serangannya, berusaha untuk tidak menyinggung Sari. Hal ini membuat Bima semakin memikat di mata Alia. Betapa peka dan perhatiannya dia. Sebelum berpisah, Bima mencium tangan Alia. Terlihat jelas bahwa ia menginginkan lebih, mungkin memeluk gadis itu, atau bahkan mencium bibirnya. Alia merasakannya, tapi pria itu menahan diri, dan hanya melakukan gestur yang elegan itu. Namun, Alia tetap tidak percaya Bima akan meneleponnya kembali. Keesokan harinya adalah hari libur, tidak perlu bekerja. Gadis itu tegang sejak pagi. Di satu sisi, ia ingin Bima menelepon sangat ingin untuk merasakan kembali perasaan seperti kemarin. Di sisi lain, Alia bahkan sedikit takut akan hal itu. Bagaimana jika di siang hari Bima kecewa padanya, melihat kekurangan yang tidak terlihat di bawah sorotan lampu disko? Menganggapnya membosankan? Akhirnya menyadari bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda, melihat kekecewaan di matanya. Itu akan menyakitkan. Bima menelepon. Ia berkata akan menjemput Alia dalam 1 jam. Ia mengusulkan untuk pergi ke sebuah danau di kota, berjalan-jalan di taman, saling mengenal lebih dekat. Dan ia menambahkan bahwa ia tidak bisa memikirkan hal lain selain pertemuan mereka kemarin. 1 jam. Hanya 1 jam lagi. Alia sangat gugup sebelum kencan ini. Ia mencoba semua pakaiannya, memilih yang terbaik, bahkan memakai riasan tipis, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Ia ingin menyembunyikan kegelisahannya dari ibunya agar tidak membuatnya khawatir, tetapi ibunya memperhatikan semuanya. Mau pergi kencan ya? Tanyanya sambil tersenyum. Alia mengangguk. Aku senang sekali untukmu. Semoga dia orang yang baik,
Tapi hati-hati ya. Jangan khawatir, Bu. Kami akan pergi ke tempat yang ramai, Alia meyakinkan ibunya. Bahwa ia akan pergi ke tempat ramai itu dengan mobil seorang pria yang hampir tidak dikenalnya, gadis itu tidak menyebutkannya. Untuk apa membuat ibunya cemas? Ia tidak bisa menjelaskan atau membuktikan bahwa Bima. Dia pasti orang baik dan tidak akan melakukan hal buruk padanya. Ibunya kan belum pernah berbicara dengannya, belum melihat matanya, dan menceritakan semua itu dengan kata-kata sepertinya tidak akan berhasil. Alia memang tidak terlalu mengerti tentang mobil, tetapi melihat mobil Bima, ia tercengang. Ia langsung tahu itu adalah model yang sangat mahal. Biru tua, mengkilap, aerodinamis. Kereta kencana sudah tiba, Bima tersenyum dari kursi pengemudi. Alia menguasai diri dan masuk ke dalam mobil. Meskipun ada perbedaan besar dalam status ekonomi, Bima bersikap sederhana dan tulus terhadap Alia. Ia bercanda, memuji, bertanya tentang kehidupannya, dan menceritakan tentang dirinya. Perlahan-lahan, Alia menjadi rileks. Bima. Dia begitu alami, begitu cerdas, begitu manis. Ia sama sekali tidak seperti anak sultan manja lainnya. Sudahlah, berhenti hidup dengan stereotip. Semua orang berbeda. Mereka berjalan lama di taman yang indah, mengagumi air mancur, memberi makan bebek, duduk di kafe-kafe terbuka, tertawa, dan berbicara. Rasanya aku akhirnya bertemu belahan jiwa, Bima berbagi kesannya. Kamu begitu nyata. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Yang lain bagaimana? Alia tersenyum. Palsu, begitu? Tepat. Palsu. Seru pemuda itu. Kata yang sangat tepat. Kebanyakan gadis itu seperti hasil fotokopian. Dibuat-buat. Banyak menuntut. Manja. Mereka hanya melihat dompet dalam diriku. Yah, dan penampilan yang menarik. Itu terasa. Tapi denganmu semuanya sangat berbeda. Kata-kata itu menghangatkan hati Alia. Ia senang menyadari bahwa ia istimewa bagi Bima, bukan salah satu dari banyak. Yah, aku hanya bisa bersimpati padamu, canda gadis itu. Sepertinya kamu bergaul di lingkungan yang salah. Mungkin, Bima tersenyum, menatap lawan bicaranya dengan hangat. Kisah cinta mereka seperti dongeng. Alia bahkan tidak pernah memimpikan hal seperti itu. Gadis itu suka membaca novel romantis, tetapi tidak pernah berpikir suatu hari nanti, ia akan menjadi tokoh utama dalam kisah seperti itu. Bima memberinya kejutan, menghujaninya dengan pujian, membawanya ke tempat-tempat paling menarik dan tidak biasa di kota, yang keberadaannya bahkan tidak Alia ketahui. Ia benar-benar menikmati reaksinya, keterkejutan dan kekaguman. Kamu begitu mudah dibuat senang, begitu mudah dibuat terkejut, katanya kadang-kadang. Sangat menyenangkan. Aku merasa menjadi orang yang berbeda di dekatmu. Bahkan tidak bisa mengungkapkannya. Bima sangat menyukai ketulusan dan kesederhanaan Alia. Pemuda itu juga sering mengingatkannya betapa cantiknya dia, menunjukkan foto-foto model dan aktris terkenal yang mirip dengannya. Ia memberikan Alia barang-barang yang menonjolkan kelebihan penampilannya. Bima merawat Alia, berusaha membuatnya bahagia, dan melindunginya. Itu sangat menyenangkan. Gadis itu mulai merasa seperti seorang putri sejati, cantik, rapuh, dan dicintai. Ia belum pernah berpikir seperti itu tentang dirinya sendiri. Tentu saja, ibunya memperhatikan perubahan yang terjadi pada putrinya, dan ia tahu tentang pacarnya, meskipun mereka belum pernah bertemu. Wanita itu bertanya kepada putrinya tentang kekasihnya. Mengetahui bahwa dia sangat kaya, ia sedikit tegang. Hati-hati, nak. Orang kaya biasanya memilih pasangan hidup yang sepadan. Dengan yang lain, mereka hanya bersenang-senang dan menghabiskan waktu. Ah, stereotip macam apa itu, Bu? Bantah Alia. Tentu saja, ibunya tidak mengerti apa-apa. Ia tidak kenal Bima, tidak melihat bagaimana Bima menatapnya. Bima tidak seperti itu. Dan lagi pula, ini abad ke-21, dan ibu masih terpaku pada pemikiran kuno. Aku hanya tidak ingin dia menghancurkan hatimu. Wanita itu menggelengkan kepala, menatap putrinya dengan cemas. Dan pada akhirnya, ibunya ternyata benar. Waktu berlalu,
tetapi tidak ada yang berubah. Mungkin pada awalnya Bima benar-benar terpesona oleh Alia. Dia memang tidak seperti pacar-pacarnya sebelumnya, sederhana, tidak manja, pekerja keras. Tidak ada tuntutan, hanya kepatuhan dan kekaguman. Alia, dalam usahanya untuk menyenangkan Bima, menyesuaikan diri dengan keinginannya dan sering setuju dengan pendapatnya, bahkan jika ia sendiri berpikir sebaliknya. Ia ingin Bima merasa nyaman bersamanya. Tetapi tentu saja, tidak mungkin ada masa depan bersama bagi mereka. Hanya saja, saat itu, dibutakan oleh perasaan, gadis itu menolak untuk menerima kenyataan ini. Alia dan Bima telah bersama selama hampir setahun. Hubungan mereka menjadi semakin serius. Gadis itu sudah tidak bisa hidup tanpa kekasihnya. Bima juga berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamanya. Hanya saja, waktunya tidak sebanyak yang diinginkan. Bima sedang menyelesaikan kuliah tahun terakhirnya. Ia juga sering terbang bersama orang tuanya ke pantai. Dari tempat-tempat hangat itu, pemuda itu selalu membawa hadiah untuk kekasihnya, perhiasan menarik, souvenir cerah, pakaian eksotis. Gadis itu merindukannya. Bima mengatakan ia juga merindukannya di sana, di pantai, tanpa kekasihnya. Suatu hari nanti aku akan menunjukkan semua keindahan ini padamu. Kamu akan terlihat sangat menawan dengan bikini putih dengan latar belakang ombak lautan. Begitu aku lulus universitas, aku akan mengumumkan kepada orang tuaku bahwa aku punya calon istri. Calon istri? Jantung Alia serasa jatuh ke jurang. Apakah ini sangat mirip dengan lamaran yang tertunda, tetapi tetap saja. Tentu saja, calon istri, Bima mengangguk. Memangnya kamu keberatan? Aku pikir sudah jelas kita akan segera menikah. Sekarang memang belum waktunya, tapi acara itu sudah di depan mata. Alia hanya memeluk Bima, mendekapnya erat, dan memejamkan mata. Ia merasa benar-benar bahagia. Bima tidak benar-benar melamarnya, tidak ada cincin, tidak ada pembahasan pernikahan. Hanya saja, sejak percakapan itu, secara otomatis tersirat bahwa Bima dan Alia cepat atau lambat akan menikah. Kemudian, Bima berhasil mempertahankan skripsinya. Ayahnya mempekerjakannya di perusahaannya, seperti yang telah direncanakan sejak awal. Pemuda itu mulai menghasilkan uang yang lumayan. Sebelumnya, orang tuanya lah yang membiayainya, hal yang tidak pernah disembunyikan oleh Bima. Sekarang, pemuda itu dengan cepat menjadi mandiri secara finansial, yang membuatnya sangat senang. Alia ikut senang bersamanya dan bermimpi bahwa sekarang akhirnya dia akan melamarnya. Tetapi selama beberapa bulan setelah kelulusannya, tidak ada lamaran. Sebaliknya, suatu hari Bima berkata bahwa sudah saatnya Alia bertemu dengan orang tuanya. Karena hubungan mereka sangat serius, jadi keluarga ingin bertemu dengan pilihan hati satu-satunya pewaris mereka. Menurutmu itu perlu? Tanya Alia. Ia sangat cemas bertemu dengan kerabat Bima. Baginya, keluarga selalu sangat penting, gadis itu tahu itu dan takut mengecewakan orang tua kekasihnya. Tentu saja perlu. Kenapa kamu khawatir? Semuanya akan baik-baik saja. Alia, seperti biasa, langsung percaya begitu saja pada kata-kata Bima, karena saat itu ia masih terlihat kuat, dapat diandalkan, dan tegas. Jika kekasihnya mengatakan semuanya akan baik-baik saja, maka begitulah yang akan terjadi. Pertemuan dijadwalkan pada Jumat malam di salah satu restoran paling mewah di kota. Alia, karena penasaran, sebelumnya melihat foto interior tempat itu di media sosial dan menjadi semakin gugup. Di interior seperti itu, ia selalu merasa canggung. Meskipun Bima sesekali mengajaknya ke tempat serupa, tapi itu Bima, orang yang sudah akrab. Kali ini, ia harus berinteraksi dengan orang tuanya. Tidak tahu bagaimana mereka akan menerimanya. Di sisi lain, bahkan jika ia tidak disukai oleh ibu dan ayah kekasihnya, itu tidak akan memengaruhi hubungan mereka dengan Bima. Toh, dia sudah mandiri dan dewasa, membuat pilihannya sendiri, memutuskan segalanya dalam hidupnya. Bima sering menekankan hal itu. Jadi, kebahagiaan Alia tidak dipertaruhkan dalam situasi ini. Tapi tetap saja, ia ingin disukai oleh orang tua kekasihnya, agar di keluarga masa depan mereka ada kedamaian, keharmonisan, dan hubungan yang hangat.
Alia memilih untuk tidak memberitahu ibunya tentang pertemuan yang akan datang. Kalau tidak, ibunya pasti akan khawatir, dan itu tidak baik untuknya. Belakangan ini, kondisi kesehatan ibu Alia semakin memburuk. Wanita yang masih sangat muda itu menjadi lemah, sering pusing, jantungnya sakit. Ia hampir tidak bisa sampai ke tempat kerja, berhenti di setiap tiang untuk mengatur napas, dokter hanya bisa angkat tangan. Apa yang Anda harapkan? Anda memiliki kelainan jantung yang serius. Anda sudah diberitahu untuk tidak hamil, tetapi Anda tidak mendengarkan. Penyakitnya berkembang pesat. Kami bukan dewa, kami tidak bisa membuat keajaiban. Di rumah sakit tempat Ibu Alia sekarang hampir setiap minggu berobat dengan harapan mendapatkan pengobatan baru yang efektif, mereka selalu mengatakan hal yang sama. Tapi sebentar lagi akan ada konsultasi dengan profesor yang telah diatur oleh Alia. Orang itu, seorang ahli medis, pasti akan membantu mereka. Alia memutuskan untuk pergi ke restoran dengan bus Transjakarta. Uangnya untuk taksi sudah tidak ada lagi, gajian masih seminggu lagi. Sebagian besar penghasilannya habis di awal bulan untuk membeli obat-obatan untuk ibunya. Tidak apa-apa, hanya bus, pikirnya. Alia bahkan suka naik transportasi seperti itu, melintasi seluruh kota dan melihat keluar jendela. Kadang-kadang ia sengaja memilih rute yang jauh, menikmati pemandangan kota dari jendela dan memikirkan sesuatu. Tetapi kali ini, tentu saja, gadis itu tidak bisa santai. Ia terus-menerus menyiksa dirinya dengan pikiran cemas, hatinya gelisah. Intuisi memberitahu Alia bahwa pertemuan itu tidak akan berjalan mulus, dan seperti yang kemudian terbukti, firasatnya tidak salah. Bus hampir kosong. Jam sibuk sudah lama berlalu, Alia duduk dengan dahi menempel pada kaca jendela yang dingin, mencoba menenangkan diri, tetapi tidak berhasil. Mungkin aku salah memakai gaun ini. Panjangnya bagus, sopan, di bawah lutut. Tapi bahunya terlalu terbuka. Apakah orang tua Bima akan menganggap pakaianku vulgar? Mungkin seharusnya aku memilih setelan celana bisnis yang ringan. Tapi kan aku tidak akan ke kantor. Pikiran Alia terputus oleh teriakan melengking petugas bus. Tidak tahu malu, sudah tua begini naik transportasi umum tidak bayar. Gadis itu mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Di ujung bus, di dekat kursi pengemudi, sebuah adegan yang tidak menyenangkan sedang berlangsung. Petugas berompi oranye, seorang wanita gemuk dengan rambut yang diputihkan dengan cat murahan, membayangi seorang nenek kurus. Nenek itu meringkuk di kursinya, memeluk erat tas kain yang berisi sesuatu, dan menatap petugas itu dengan ketakutan. Saya jelaskan ya, Mbak. Saya mau ke rumah sakit jenguk cucu. Semua uang pensiun saya habis untuk beli oleh-oleh buat dia. Ngerti nggak? Apa susahnya sih kalau saya diam-diam duduk di sini beberapa halte? Busnya kan kosong. Kalaupun nanti penuh, saya akan berdiri dari kursi ini, nggak akan menuh-menuhin tempat duduk. Kosong atau tidak, bukan urusan ibu, hardik petugas itu. Itu tidak ada hubungannya sama ibu. Aturannya, bayar tiket. Silakan keluarkan uangnya. Kalau saya biarkan semua orang naik gratis, nanti saya nggak digaji lagi, bayar atau turun. Nenek itu terus berbicara tentang cucunya yang masuk rumah sakit dan membutuhkan oleh-oleh yang dibawakan oleh nenek yang peduli. Ada obat-obatan, makanan, dan barang-barang lainnya. Wanita tua itu mencoba menyentuh hati petugas, memegangi dadanya, dan bahkan sepertinya siap menangis. Tetapi petugas itu tetap tidak bergeming. Ia menuntut uang dari penumpang tua itu. Jika tidak, ia disuruh meninggalkan bus. Tiba-tiba Alia merasa sangat kasihan pada nenek ini yang begitu ingin menjenguk cucunya. Mungkin memang tidak ada orang lain yang bisa datang menjenguknya. Siapa tahu dalam situasi apa orang berada, biaya tiket tidak seberapa. Tentu, Alia jauh dari kaya, tetapi untuk perbuatan baik, ia pasti punya uang sebanyak itu. Mata nenek itu penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Tidak, Alia tidak bisa. Seperti penumpang lain yang sedikit jumlahnya, hanya menonton adegan ini dengan acuh tak acuh. Ini, saya bayarkan untuk nenek ini. Alia mengulurkan uang receh kepada petugas. Petugas itu menatap nenek dengan pandangan menghina, memberikan tiket kepada Alia.
Gadis itu segera menyerahkannya kepada nenek itu dan hendak kembali ke tempat duduknya, tetapi penumpang yang diselamatkannya itu meraih tangannya dengan telapak tangannya yang kurus dan ternyata kuat. "Terima kasih, Nak," kata nenek itu dengan tulus. "Terima kasih atas kebaikanmu. Jangan salah sangka, aku bukan pengemis. Aku punya uang pensiun, seumur hidup aku kerja di pabrik. Tapi bulan ini ada musibah, cucuku, Andri, kecelakaan. Jadi harus beli macam-macam buat dia. Ini mau aku bawa ke rumah sakit. Uangku habis sama sekali. Coba kasih nomor teleponmu, nanti kalau uangku sudah ada, aku transfer." Kejutan lain, ternyata nenek ini bisa menggunakan mobile banking. Wanita tua yang modern. "Tidak usah, Bu, tidak apa-apa. Saya tidak akan jatuh miskin," gadis itu tetap bersikeras. Berapa sih jumlah itu baginya? Dan wanita tua ini, jelas terlihat, sedang dalam kesulitan keuangan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, nenek itu berterima kasih kepada Alia dan menceritakan tentang cucunya, Andri. Dari ceritanya, sepertinya dia adalah pemuda yang sangat baik. Nenek itu mengkhawatirkannya, karena setelah kecelakaan ia dirawat di rumah sakit dengan beberapa luka, tetapi ia juga bersyukur bahwa cucunya relatif tidak parah. "Luka-luka itu akan sembuh, tidak akan kemana-mana," kata teman seperjalanannya yang cerewet itu, "yang penting kepalanya baik-baik saja." Alia mengangguk sambil tersenyum. Kemudian nenek itu turun di haltenya, dan sisa perjalanan gadis itu lalui dalam keheningan. Teman seperjalanan yang cerewet itu sedikit mengalihkan perhatiannya dari pikiran cemas, menghilangkan kegugupannya. Tapi begitu Alia sendirian, kegelisahannya kembali. Sekarang, duduk di meja kafe, basah kuyup dan menangis, Alia dalam hati memarahi dirinya sendiri. Seharusnya ia mendengarkan intuisinya dan tidak pergi ke pertemuan itu. Sekarang ia mengerti dengan jelas bahwa tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan dari situ, ia bisa melihat situasinya secara keseluruhan. Tetapi beberapa jam yang lalu, gadis itu penuh harapan akan masa depan yang bahagia bersama Bima. Suasana mewah restoran itu, tentu saja, menambah kegugupan gadis itu. Alia segera melihat meja tempat Bima duduk bersama orang tuanya. Melihat gadis itu, pemuda itu tersenyum dan berjalan ke arahnya, memeluknya, mengelus punggungnya, memuji penampilannya. Semua ini, tentu saja, sedikit menyemangati Alia. Di dekat Bima, ia selalu merasa aman. Seperti yang kemudian terbukti, perasaan itu palsu. Orang tua Bima terlihat persis seperti yang Alia bayangkan. Ayahnya, pria yang atletis dan bugar dengan uban elegan di pelipisnya. Kulitnya sawo matang, tampan. Lesung pipi yang sama seperti putranya, fitur wajah yang terpahat, jelas sekali putranya mirip siapa. Ibunya, seorang wanita terawat yang jelas merupakan pengunjung tetap salon kecantikan. Wajah mulus dengan kulit sempurna, manikur tanpa celah, postur tubuh agung, dan tatapan. Tatapan dingin dari mata biru mudanya. Alia seolah disiram air es ketika wanita itu mengamatinya. Pada dasarnya, saat itu ia sudah mengerti segalanya di tingkat intuitif, tetapi belum menyadarinya dengan pikiran. Harapan akan hasil yang baik masih ada. "Halo, Nona manis," kata ayah Bima tanpa sedikit pun senyum. "Halo," gadis itu tersenyum lebar. "Akhirnya kita bertemu." Ibu Bima meregangkan bibirnya membentuk senyum sopan, tetapi matanya tetap serius dan dingin. Semua orang memperkenalkan diri. Pelayan membawakan pesanan. Awalnya, percakapan berkisar tentang segala hal, dan tidak ada apa-apa, cuaca, berita kota. Alia sesekali menyisipkan komentarnya, mencoba menjadi peserta penuh dalam percakapan. Setelah setiap kalimatnya, orang tua Bima saling memandang dengan penuh arti. Alia memperhatikan reaksi mereka dengan cermat, dan Bima juga. Ia menatap wajah orang tuanya, mencoba membaca emosi mereka. Pada saat itu, pemuda itu tidak terlihat seperti pria dewasa yang mandiri, tetapi seperti anak kecil. Dan Alia sangat tidak menyukainya. Kemudian percakapan beralih ke Alia sendiri. "Ceritakan sedikit tentang dirimu," pinta Ibu Bima. "Anak kami sangat serius denganmu. Tidak setiap pacarnya ia kenalkan pada kami. Meskipun, tentu saja,
ini bukan yang pertama kalinya. Bima, kami memang mudah jatuh cinta. Namun demikian, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu. Alia tersinggung dengan kalimat bukan yang pertama kalinya. Jelas mereka menyiratkan bahwa ia tidak unik dan bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari sekian banyak. Dan nada bicara wanita kaya yang terawat ini pun terasa memusuhi, ada nada logam dalam suaranya. Yah, Alia pun bercerita. Orang tua Bima sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi, siapa ibunya, di mana ayahnya, apa pekerjaan Alia, lulusan mana. Jawaban gadis itu menimbulkan reaksi aneh dari orang-orang ini. Mereka saling memandang, tersenyum sinis. Itu tidak menyenangkan. Dan Bima duduk di sebelah ibunya dan diam. Ia bahkan tidak mencoba mencairkan suasana dan membantu pacarnya. Kenapa SMK? Tanya ibu Bima. Kamu mungkin tidak berprestasi di sekolah ya, makanya tidak masuk universitas? Alia mengabaikan sindiran itu. Wanita ini jelas mencoba menyakitinya, memancing emosinya. Tidak akan berhasil. Alia sebenarnya berprestasi di sekolah, bahkan sangat baik. Hanya saja, ia perlu segera mendapatkan profesi dan mulai bekerja. Kondisi keuangan keluarga kecil mereka sangat genting, tapi tidak mungkin menjelaskan semua itu sekarang. Percakapan menjadi semakin tidak menyenangkan. Pertanyaan dan komentar orang tua Bima semakin pribadi. Mereka seolah membedah gadis itu. Alia bercerita tentang dirinya dan entah kenapa merasa malu dengan fakta-fakta dalam biografinya. Padahal ia tidak pernah melakukan hal buruk pada siapapun. Tetapi Ibu Bima berhasil dengan lihai memutarbalikkan cerita Alia tentang dirinya. Gadis itu merasa seperti seorang miskin dan bodoh yang tidak punya otak untuk masuk universitas, seorang pemalas yang bermimpi menggait pewaris kaya dan dengan demikian menyelesaikan masalah hidupnya. Atau mungkin memang seperti itu dirinya? Alia, di bawah tatapan dingin wanita yang tidak ramah itu, tiba-tiba menyadari bahwa ia memang mengandalkan bantuan Bima dalam pengobatan ibunya. Bima. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia bahkan tidak menatap Alia, bergeser lebih dekat ke ayahnya, dan jadilah pemuda itu seolah bersembunyi di balik bahu ibunya. Alia sedang dihancurkan, dan Bima bahkan tidak mencoba membelanya. Itu sangat tidak seperti dirinya sehingga gadis itu menjadi semakin bingung. Bima, dia kan selalu di pihaknya, mendukung, menyemangati. Tapi sekarang, pemuda itu terlihat seperti anak kecil yang takut membuat orang tuanya tidak senang. Dan saat itulah Alia menyadari segalanya sampai tuntas. Tidak akan ada masa depan bersama antara dirinya dan Bima. Sekarang, orang tuanya dengan sangat jelas menunjukkan hal itu kepada putra mereka. Tujuan mereka bahkan bukan untuk mempermalukan Alia, mereka mendemonstrasikan kepada satu-satunya pewaris mereka bahwa seorang gadis penjahit yang tinggal berdua dengan ibu yang sakit di sebuah apartemen kecil bukanlah pasangannya. Dan sang putra dengan baik menyerap pelajaran itu. Bima tidak akan pernah menentang kehendak orang tuanya, ia terlalu bergantung pada mereka. Semua kesuksesan dan kemakmurannya adalah jasa ayahnya. Perasaan Alia, penderitaannya, sama sekali tidak penting bagi orang-orang ini. Gadis itu merasa seperti alat peraga. Ibu Bima sama sekali tidak khawatir bahwa interogasi seperti itu dapat menyebabkan trauma psikologis pada gadis itu. Ia tidak peduli. Yang penting adalah menunjukkan kepada putranya kesalahan dan kekonyolan pilihannya. Rupanya, pertemuan itu memang dirancang untuk tujuan ini. Alia merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa salahku pada orang-orang ini? Dan memang, sepanjang hidupnya, Alia tidak pernah melakukan satupun perbuatan yang membuatnya malu. Gadis itu berdiri dari tempatnya. Aku sudah mengerti. Aku harus pergi. Jangan sampai menangis di depan keluarga ini. Tidak, ia tidak akan memberi mereka kepuasan seperti itu. Alia bergegas menuju pintu keluar restoran. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Gadis itu berharap. Masih berharap. Bima akan mengejarnya. Bagaimana tidak, dia kan begitu mencintainya, seperti yang sering dikatakannya. Tapi Bima tetap bersama orang tuanya.
Gadis itu baru menangis di jalan. Untungnya, hujan turun, jadi tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Alia tidak menunggu bus, ia berjalan kaki. Gerakan selalu menenangkannya. Hujan turun deras. Gaun ringan Alia langsung basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Para pejalan kaki bersembunyi di bawah kanopi untuk menunggu hujan reda. Alia terus berjalan, bahkan tidak menyadari ketidaknyamanan. Ia tidak dalam kondisi untuk memikirkannya. Bima. Bagaimana bisa dia melakukan itu padanya? Alia begitu percaya pada pria ini, senang karena begitu beruntung bertemu belahan jiwanya di awal kehidupannya. Ternyata semua itu hanya khayalannya. Bima hanya tertarik padanya sebagai sesuatu yang aneh. Ia terbiasa berkencan dengan putri-putri manja. Dan di sini, seorang gadis sederhana yang belum pernah melihat sesuatu yang cerah dan menarik dalam hidupnya. Mungkin ia senang merasa seperti seorang pelindung, membuka dunia bagi si cantik yang miskin, tapi ia jelas tidak punya perasaan khusus padanya. Kalau tidak, Bima tidak akan duduk diam seperti patung sementara ibunya menghina gadis tak berdaya di depan matanya. Dan sekarang Alia duduk di pusat perbelanjaan, menenggak secangkir kopi satu persatu. Rambutnya sudah hampir kering dan sekarang bergelombang indah. Gaunnya juga sudah kering, dan Alia sendiri sudah cukup tenang untuk bisa bertemu ibunya. Ia akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Biarlah hatinya gelap, tapi ibunya tidak boleh menyadarinya. Ibu harus dijaga. Dia satu-satunya orang di dunia yang tulus mencintai Alia. Dan mungkin akan selalu begitu. Laki-laki. Mungkin mereka semua sama seperti Bima. Bisa merayu dengan kata-kata manis, lalu setelah bosan, mencampakannya. Mungkin ayah Alia juga seperti itu. Mungkin ibunya menyembunyikan sesuatu darinya, atau hanya tidak menyadari bahwa pemuda yang pernah membuatnya jatuh cinta tanpa syarat itu sebenarnya lari darinya. Alia kembali ke rumah dan langsung menuju kamar mandi. Kena hujan? Tanya ibunya. Yang saat itu sedang berbaring di kamar tidur sambil memegangi dadanya. Lagi-lagi ia merasa tidak enak badan. Iya, gadis itu tersenyum riang. Basah kuyup. Mau mandi air panas biar nggak sakit. Biar ibu buatkan teh. Tidak usah, ibu istirahat saja. Aku bisa sendiri. Di kamar mandi, Alia menangis sedikit lagi. Kali ini, air mata membawa kelegaan. Emosi buruk ikut larut bersamanya. Alia berusaha keras untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi ibunya tetap memperhatikan perubahan yang terjadi pada putrinya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari tatapan tajamnya. Bertengkar dengan Bimamu? Bagaimana ibu tahu? Pertama, kamu tidak lagi pergi kencan. Sulit untuk tidak menyadarinya. Kedua, belakangan ini matamu sangat sedih. Kami putus, Alia mengangguk. Ternyata dia pengecut. Untung aku menyadarinya tepat waktu. Dia tidak menyakitimu kan? Tidak, kok. Aku hanya melihat dia itu anak mami biasa. Aku tidak cocok dengan orang seperti itu. Yah, tentu saja aku kecewa, karena... Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Bima yang dulu aku cintai itu sebenarnya tidak pernah ada, tahu, aku hanya menghayalkannya. Itulah yang membuatku sedih, tapi lain kali aku akan lebih pintar. Alia tersenyum lebar, menunjukkan pada ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun tentu saja, gadis itu masih merasakan sakit. Mimpinya tentang kehidupan bahagia di samping orang yang dicintai telah hancur. Alia masih dengan sedih mengingat Bima yang dulu, yang ada dalam imajinasinya. Sebelum pertemuan di restoran itu, Alia mengira ia telah bertemu pria yang ideal. Tiba-tiba, ternyata pria seperti itu kemungkinan besar tidak ada, betapa sakit dan menakutkannya saat itu. Orang tua Bima, terutama ibunya, menghinanya tanpa ragu-ragu dan sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Jika saja Bima setidaknya mencoba membela pacarnya, mendukungnya, Alia tidak akan merasa begitu hampa sekarang. Tapi sayangnya, Alia mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja, bertemu teman-teman, banyak membaca untuk mengalihkan perhatian. Ia sekarang terus-menerus membersihkan apartemen. Rumahnya berkilauan bersih, tetapi hatinya tidak menjadi secerah dan sebersih itu. Lalu tibalah hari konsultasi yang ditunggu-tunggu dengan profesor.
Alia pergi ke klinik bersama ibunya. Profesor itu ternyata seorang pria tua tinggi kurus dengan mata biru yang tajam. Ia dengan cermat memeriksa riwayat penyakit pasien yang parah itu, tidak mengatakan apa-apa, tetapi menjadwalkan beberapa pemeriksaan tambahan. Semua prosedur yang diperlukan dilakukan di klinik yang sama, dengan cepat, efisien, tanpa antrian. Profesor itu sendiri yang mengantar Ibu Alia ke berbagai ruangan. Gadis itu senang. Luar biasa, perlakuan yang begitu perhatian. Di klinik lokal, tidak ada yang seperti ini. Seperti yang ternyata kemudian, profesor itu bergegas bukan tanpa alasan. Ia seorang dokter berpengalaman, langsung mengerti bahwa situasinya buruk, kritis. Setelah semua pemeriksaan, mereka bertiga kembali ke ruang kerja. Profesor siap memberikan vonisnya. "Yah, tidak ada kabar baik yang bisa saya berikan," katanya sambil mengangkat tangan. "Saya bahkan tidak percaya ini adalah hasil pemeriksaan seorang wanita yang masih begitu muda. Jantungnya sudah aus, hampir tidak berfungsi. Obat-obatan di sini tidak akan membantu. Perlu operasi." Alia menggenggam erat tangan ibunya, yang dengan saksama menangkap setiap kata dokter, tampak tetap tenang. "Operasi seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Saya tidak mengerti bagaimana dokter yang merawat Anda bisa membiarkan situasinya sejauh ini." Dalam suara profesor terdengar nada jengkel yang jelas. "Anda bahkan bisa mencoba menuntutnya, tapi itu nanti. Sekarang yang utama adalah operasi." Kemudian profesor menjelaskan detailnya. Operasi yang akan datang itu rumit, sangat rumit. Tidak setiap ahli bedah jantung akan mau melakukannya pada pasien dalam kondisi seperti itu. Perawatan diperlukan di Singapura. Itu berarti biaya perjalanan, akomodasi, pembayaran obat-obatan mahal. Dan operasi itu sendiri harganya sangat mahal. Ketika profesor menyebutkan jumlahnya, Alia tersentak. Mereka berdua tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. Kecuali menjual apartemen dan menjadi tunawisma. Tapi kalaupun begitu, properti tidak bisa dijual secepat itu. Dan uang dibutuhkan segera. "Ini harus dilakukan secepat mungkin," kata profesor dengan serius, menatap pengunjungnya yang kebingungan. "Setiap hari sangat berharga." "Apa yang akan terjadi jika tidak dioperasi?" tanya Ibu Alia. "Saya tidak bisa membayangkan dari mana mendapatkan uang sebanyak itu." "Apakah terapi obat mungkin?" "Tidak," jawab dokter seketika. "Tidak ada obat yang akan membantu Anda lagi. Hanya operasi." "Lalu bagaimana kami harus bertindak?" bisik Alia. Ia nyaris tidak bisa menahan air mata yang akan jatuh. Semua kekhawatiran sebelumnya tentang kekecewaan pada Bima tiba-tiba terasa seperti omong kosong. Inilah masalah yang sebenarnya. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Coba hubungi Yayasan Amal," saran profesor. "Mereka membuka penggalangan dana untuk pengobatan, banyak membantu orang." Dokter itu mengetik di keyboard, mencari folder yang diperlukan, menemukannya, dan mencetak selembar daftar Yayasan Amal. Ini daftar yayasan yang benar-benar membantu, bukan penipu. Alia meraih daftar itu seperti orang tenggelam meraih sedotan. Dalam perjalanan pulang, ibu dan anak itu diam, masing-masing memikirkan halnya sendiri. Wanita itu membuat pilihan yang sulit untuk dirinya sendiri. Berjuang atau membiarkan semuanya apa adanya, karena kekuatan dalam pertempuran ini terlalu tidak seimbang. Sementara Alia dengan panik mencari jalan keluar. Ia tidak melihat jalan lain selain berjuang untuk hidup ibunya sampai akhir. Setibanya di rumah, hal pertama yang dilakukan gadis itu adalah menelepon setiap yayasan amal dari daftar itu. Alia berharap mereka akan dibantu, ia yakin akan hal itu, tapi tidak ada yang mau membantu. Alia menerima berbagai jawaban atas permohonannya. Beberapa langsung mengatakan bahwa mereka khusus menangani anak-anak sakit, seolah-olah orang dewasa tidak pernah berada dalam situasi sulit atau kurang ingin hidup. Ada juga penolakan yang tidak jelas, tanpa penjelasan yang masuk akal. Dan hanya di satu tempat Alia tercerahkan. "Begini, Mbak," seorang wanita di telepon menjelaskan dengan suara bersalah. "Situasi Anda tidak terlalu menjual. Semua orang kasihan pada anak-anak kecil dan mentransfer uang untuk mereka. Ibu-ibu muda yang punya balita juga dibantu, agar anak-anaknya tidak jadi yatim piatu.
Ibu Anda kan sudah dewasa, putrinya juga sudah bekerja dan besar. Artinya, tidak ada yang akan masuk panti asuhan kalau terjadi apa-apa. Peluang permohonan Anda direspons hampir tidak ada. Alia berterima kasih pada lawan bicaranya atas kebenaran yang, meskipun keras, jujur. Setidaknya sekarang jelas mengapa semua yayasan menolak mereka. Ini berarti harus mencari jalan keluar lain dari situasi sulit ini. Berharap pada yayasan hanya akan membuang waktu yang berharga. Bu, ayo kita jual apartemennya. Lebih murah, supaya cepat laku, usul gadis itu. Apa yang kamu katakan, desah wanita itu. Operasi itu belum tentu berhasil. Dan kamu, kalau terjadi apa-apa, akan kehilangan tempat tinggal. Bagaimana kamu akan hidup? Tidak, biarkan saja semua berjalan apa adanya. Tidak, seru Alia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita akan menemukan uangnya. Kita akan berhasil. Setiap menit luang, Alia sekarang memantau lowongan pekerjaan. Ia siap melakukan apa saja. Pergi bekerja ke luar pulau, merespons iklan-iklan meragukan yang menawarkan kegiatan ilegal dengan imbalan uang yang relatif besar. Tetapi gadis itu dengan cepat menyadari bahwa itu juga bukan solusi. Menunggu mendapatkan pekerjaan, bekerja selama beberapa bulan untuk bisa mengajukan pinjaman. Waktu yang berharga akan terbuang sia-sia. Dan ia sendiri bisa terjerumus dalam masalah, tertipu. Sebagian besar iklan yang menjanjikan gunung emas terlihat terlalu mencurigakan. Dan jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana ibunya akan menanggungnya? Siapa yang akan membantunya? Alia putus asa. Setiap hari ia menangis karena ketidakberdayaan, diam-diam dari ibunya. Sebaliknya, ibunya terlihat sangat tenang. Ia seolah telah menerima nasibnya, dan bahkan tidak mencoba melakukan apapun, menyadari bahwa itu sia-sia. Suatu hari, Alia mengambil langkah putus asa. Tidak ada orang lain yang bisa ia mintai tolong. Jadi, ia menelepon Bima. Ya, mereka tidak berkomunikasi selama ini. Bima tidak menelepon, tidak mengirim pesan, bahkan tidak mencoba meminta maaf atas perilakunya di restoran. Sepertinya ia cukup puas dengan Alia yang menghilang begitu saja dari hidupnya. Masalah berkurang, beban terangkat. Setelah semua yang terjadi, gadis itu membenci Bima, menganggapnya anak mami yang pengecut. Bahkan namanya saja sudah membuatnya jengkel. Ia menghapus semua foto bersama mereka agar tidak sengaja melihatnya di telepon. Foto-foto itu berulang kali menyakitinya. Di foto-foto itu, ia begitu bahagia, begitu jatuh cinta, dan bahkan tidak membayangkan apa yang menantinya di depan. Tapi bagaimanapun juga, hanya Bima yang bisa membantunya. Dia kaya, tidak perhitungan soal uang. Mungkin dia akan meminjamkannya uang dengan surat perjanjian, bahkan dengan bunga. Asalkan bisa mendapatkan uang secepatnya. Di bank, Alia tidak akan pernah mendapatkan pinjaman sebesar itu. Kemampuan membayarnya terlalu rendah. Tapi ia akan berusaha, bekerja sampingan di mana saja, asalkan bisa melunasi utangnya secepatnya. Alia tidak takut bekerja. Yang membuatnya takut sampai gemetar adalah prospek kehilangan ibunya. Tentu saja, tidak mudah menekan nomor Bima. Tapi ini demi ibu. Jika bukan karena penyakitnya, Alia tentu tidak akan pernah menghubungi calon tunangannya yang gagal itu. Bima langsung menjawab. Suaranya terdengar sedikit terkejut, tetapi tidak ada rasa bersalah maupun penyesalan di dalamnya. Bima berbicara dengan Alia seolah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah teman sekelas lamanya tiba-tiba menelepon. "Halo, apa kabar?" tanya pemuda itu dengan sopan. "Tidak baik," Alia mengakui. "Kuharap kamu tidak akan mulai menceritakan perasaan sedihmu. Aku tidak suka hal seperti itu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kita hidup terus. Ini sama sekali bukan tentang perasaan sedih," desahnya. "Begini, ibuku. Dia sakit parah. Aku pernah cerita padamu, ingat? Jantungnya." "Ya, aku ingat sedikit." "Terus kenapa?" "Selanjutnya adalah dia butuh operasi segera. Kalau tidak, dia akan meninggal. Turut berduka cita, kuharap dia akan baik-baik saja. Masalahnya, operasi itu tidak gratis. Harganya sangat mahal."
Kami tidak punya uang sebanyak itu dan tidak tahu harus mencari di mana. Oh, begitu, Bima tertawa sinis. Luar biasa, ibuku ternyata peramal. Dia sudah memperingatkan kalau semua ini akan terjadi. Bagaimana maksudmu? Alia tidak mengerti. Dia bilang, karena ikannya lepas dari kail, kamu akan mencoba mendapatkan bagianmu dengan cara lain. Sebenarnya, ibuku berpikir itu akan menjadi cerita menyedihkan tentang penyakitmu sendiri atau berita kehamilan yang tiba-tiba. Tapi kamu malah membawa-bawa ibumu. Alia tercengang. Apakah Bima benar-benar berpikir dia hanya ingin memeras uangnya? Apakah dia sama sekali tidak mengerti apa-apa selama mereka pacaran? Bagaimana bisa Bima mengatakan hal seperti itu? Sakit, menyakitkan, berat, tidak adil. Tuduhan dan celaan materialistis melukai jiwa. Tapi Alia menguasai diri. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan sekarang, tidak boleh tersinggung. Bima adalah harapan terakhirnya. Bima, dengar, ini semua benar. Aku bisa menunjukkan surat-surat keterangan, kesimpulan profesor, rincian biaya dari klinik. Semua itu mudah dipalsukan, pemuda itu bersikeras. Profesor itu sendiri yang akan meneleponmu, aku akan memintanya. Mengejek ya? Panggilan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kamu pikir aku bodoh? Bima, ini benar. Aku akan membuktikannya. Dan lagi pula, aku tidak hanya meminta sejumlah besar uang begitu saja. Aku akan mengembalikannya. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan menulis surat perjanjian, akan membayar utang dan bunganya. Yang penting bagiku adalah membayar operasi sesegera mungkin. Aku tidak bisa dapat pinjaman, gaji resmiku terlalu kecil. Lalu bagaimana kamu akan mengembalikan utangnya? Kamu sendiri bilang tidak sanggup mengambil pinjaman. Aku akan bekerja sampingan, bekerja siang dan malam. Tapi uangnya dibutuhkan segera, sekarang juga. Cerita yang menyentuh hati. Sayang sekali bakat seperti itu sia-sia. Kamu bisa saja menulis novel. Bima, ini benar. Cukup, jawab pemuda itu dengan tajam. Aku sudah muak mendengar omong kosong ini. Padahal awalnya aku masih merasa bersalah atas apa yang terjadi. Kamu tampak seperti gadis yang naif dan tulus. Tapi sekarang aku lihat, ibuku benar. Dia meramalkan perilakumu dengan tepat. Sudah, jangan telepon aku lagi. Terdengar nada putus di telepon. Alia berulang kali menekan nomor Bima. Ia hanya tidak berhasil menyampaikan betapa seriusnya situasi ini. Harus dijelaskan lebih baik, dia pasti akan mengerti. Tapi Bima sepertinya telah memblokir nomornya. Selesai sudah. Harapan terakhir menguap. Alia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Bima. Ia sekali lagi menginjak-injak dan menghinanya, membuatnya mengerti bahwa ia menganggap mantannya sebagai penipu, bahkan tidak mau berbicara dengannya. Bagaimana bisa? Air mata muncrat dari mata gadis itu. Ia tidak bisa dan tidak mau menahannya. Betapa seringnya ia menangis belakangan ini. Alia berada di luar, tepat di halte bus. Untungnya, tidak ada orang lain di dekatnya. Bagaimana mereka akan memandang seorang gadis yang menangis terseduh-seduh? Ah, sudahlah, apa peduli. Alia duduk lemas di bangku, memeluk dirinya sendiri. Ia gemetar seluruh tubuh, dan gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini histeria. Alia lelah berjuang, lelah mengetuk semua pintu dan di mana-mana ditolak. Dan sekarang Bima harus meminta tolong pada orang yang pernah menginjak-injak dan menghinanya. Dan dia melakukannya lagi. Tapi yang terpenting, Alia tetap tidak bisa membantu ibunya. Melihat kehidupan hari demi hari perlahan meninggalkan orang yang paling ia sayangi sungguh tak tertahankan. Ibu semakin lemah di depan matanya. Ia bahkan sudah tidak bekerja, terus-menerus cuti sakit. Atasannya mengancam akan memecatnya. Siapa yang butuh karyawan seperti itu? Jangankan bekerja, ibu Alia sudah sulit bergerak di dalam rumah. Padahal ia masih sangat muda. Dan Alia, putrinya yang sudah dewasa, tidak berdaya membantu orang yang dicintainya. Padahal, jika bukan karena Alia, ibu pasti merasa jauh lebih baik sekarang. Bahkan profesor pun mengatakan bahwa kehamilan dan persalinan telah merusak kesehatan wanita itu secara permanen.
Air mata besar mengalir deras di pipi gadis itu. Sulit bernapas karena isak tangis yang ditahan. Alia tidak bisa menenangkan diri. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Berhenti ya berhenti saja, pikirnya. Mungkin hanya mengantar seseorang ke halte, itu biasa terjadi. Alia berusaha sekuat tenaga untuk tenang, agar tidak menakuti orang. Tapi tidak bisa. Kaca di samping kursi pengemudi perlahan turun. Alia bertatapan dengan mata abu-abu yang penuh perhatian. Itu adalah seorang pria muda, sedikit lebih tua dari Alia. Ia menatap gadis itu dengan minat yang tidak disembunyikan, sementara gadis itu terus menangis, tidak bisa tenang. Sudah kubilangkan, ada yang tidak beres dengannya. Dari jauh sudah kelihatan, terdengar suara tua dari kursi belakang. Pria itu menoleh ke penumpang yang tidak terlihat dan mengangguk linglung. Lalu ia menoleh ke Alia. "Mbak, ada apa? Butuh bantuan?" Tidak, bantah Alia. Tiba-tiba ia merasa malu karena duduk dan menangis di depan umum. Orang-orang berhenti karenanya, padahal mereka sedang dalam perjalanan, mungkin bahkan terburu-buru. Tidak usah malu. Kalau ada yang menyakitimu atau terjadi sesuatu, lanjut pria itu. Pintu belakang mobil terbuka. Seorang nenek keluar dari dalam. Setelan celana ringan, rambut uban yang disanggul elegan. Wanita tua ini tidak terlalu mirip dengan nenek berkerudung dari bus yang tidak punya uang untuk ongkos. Namun, itu adalah dia. Alia mengenalinya. Kebetulan sekali. Kota mereka tidak kecil. Seberapa besar kemungkinan mereka bertemu lagi? Namun, itu terjadi. "Loh, aku kenal kamu," nenek itu tersenyum ramah dan hangat. "Andri, ini gadis yang di bus itu. Ingat kan, yang aku ceritakan, yang membayarkan ongkos untuk waktu aku mau menjengukmu ke rumah sakit." Pria itu juga keluar dari mobil. Sekarang, nenek dan cucunya berdiri di depan Alia, yang karena terkejut bahkan air matanya mengering. "Tentu saja aku ingat cerita itu." Pemuda itu tersenyum pada neneknya, lalu menatap Alia. "Bayangkan, saya mengalami kecelakaan ringan, hanya disuruh menginap semalam di rumah sakit untuk observasi. Saya bahkan tidak mau memberitahu nenek. Hanya saja, salah satu perawat di sana adalah kenalannya, jadi dia yang memberitahu. Dan nenek langsung meninggalkan semua urusannya, membeli makanan dan obat-obatan untuk setahun ke depan dengan sisa uang pensiunnya, dan langsung meluncur ke rumah sakit. Kamu ini selalu mengejek." Nenek itu menatap cucunya dengan teguran. "Nanti kamu akan mengerti kalau sudah membesarkan anak sendiri dari bayi, dan mencurahkan seluruh jiwamu padanya. Baru kita bicara tentang kekhawatiran yang berlebihan." Alia senang menyaksikan perdebatan ramah ini. Orang-orang baik, peduli, dan peka yang jelas sangat saling menyayangi. "Saya kira waktu itu di bus cucu nenek masih anak-anak atau remaja," Alia mengaku. "Bagiku, dia akan selalu kecil." Meskipun tingginya sudah hampir 2 meter dan sudah mandiri, nenek itu tersenyum. "Nah, kalau kamu, apa masalahmu, nak? Jangan malu, ceritakan saja. Kamu gadis yang baik, sudah membantuku waktu itu, tidak tinggal diam. Mungkin kami juga bisa membantumu." Alia menghela napas. Bagaimana orang-orang ini bisa membantunya? Alia menghadapi masalah yang tidak terpecahkan, terlalu rumit baginya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membantunya. Namun, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa ia sangat ingin berbagi masalahnya dengan seseorang. Andri dan neneknya, mereka akan mendengarkannya, itu pasti. Dan setidaknya mereka akan bersimpati, mengasihaninya. Alia tiba-tiba menyadari bahwa selama ini ia menyembunyikan kekhawatirannya dari orang lain, bahkan tidak bisa berbagi dengan ibunya karena penyakit jantungnya dan tidak boleh khawatir. Dan di sini, ada pendengar potensial, duduk di sebelahnya, meminta untuk membuka hati. Yah, itulah yang dibutuhkan Alia saat ini. "Jadi, akhirnya kamu mau cerita apa yang terjadi padamu?" Nenek itu bertanya lagi. "Apakah Anda tidak terburu-buru?" Alia memastikan. "Cerita saya tidak terlalu singkat. Kami tidak terburu-buru," jawab nenek, dan cucunya serempak. "Baiklah," Alia mengangguk.
Tapi saya sarankan kita duduk di tempat yang lebih nyaman, kata Andri sambil melihat sekeliling. Di sana sepertinya ada pizzeria yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Aku setuju, jawabnya Nakitu seketika. Aku juga, Alia mengangguk, dengan cepat menghitung berapa banyak uang yang tersisa di kartunya. Bagus sekali. Suasana yang nyaman, perabotan bergaya, musik yang menyenangkan. Interior pizzeria itu mendukung percakapan. Andri, mengabaikan keberatan Alia, membayar pesanan. Mereka duduk di sebuah meja yang tersembunyi di balik rak dengan tanaman hidup. Nah, sekarang ceritakan masalahmu, nenek itu tersenyum. Kami akan pikirkan bersama bagaimana bisa membantumu. Baik, Alia mengangguk, masih bingung mengapa orang-orang ini mau mendengarkannya, apalagi membantunya. Hanya karena membayar ongkos untuk seorang nenek di bus? Itu kan hal sepele yang tidak perlu dibicarakan. Tapi karena mereka memintanya. Dan Alia pun menceritakan semuanya. Tentang kehidupannya berdua dengan ibunya di apartemen kecil, tentang rasa bersalah yang terus-menerus atas penyakit orang yang paling ia sayangi, dan tentang ketakutan akan kehidupan dan kesehatan ibunya yang Alia rasakan sejak usia dini. Gadis itu juga menyebutkan tentang Bima, menceritakan bahwa pada hari itu di bus ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan orang tuanya. Ia tidak menceritakan detail perilaku ibu dan ayah kekasihnya, hanya mengatakan bahwa mereka memberi isyarat bahwa ia bukan pasangan yang sepadan untuk putra mereka. Dan ia mengatakan bahwa setelah itu ia putus dengan tunangannya. Cerita ini tidak terlalu relevan dengan masalah utama, tetapi Alia tidak bisa menahannya. Putus dengan Bima masih menyiksanya. Gadis itu tidak pernah menceritakan perasaan dan penderitaannya kepada siapapun, dan tiba-tiba ada pendengar yang penuh perhatian. Jadi, sekalian saja gadis itu berbagi dengan mereka apa yang masih membebani jiwanya, kekecewaan pada orang yang dicintai. Orang-orang busuk, nenek itu menyimpulkan. Tidak baik, tidak akan ada hal baik dalam hidup mereka. Mereka akan menikahkan putra mereka yang sudah dewasa itu dengan wanita yang cocok. Tidak akan ada cinta di antara mereka, tidak akan ada keharmonisan. Aku sudah tahu, sudah banyak melihat contoh seperti itu. Hidup akan menghukum Bimamu yang pengecut itu dan orang tuanya. Andri tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia menatap Alia dengan simpati dan partisipasi sedemikian rupa sehingga kata-kata tidak diperlukan. Gadis itu merasakan dukungan dan persetujuan dari pria ini, perasaan yang menyenangkan. Kemudian, kembali ke cerita tentang ibunya. Alia menceritakan tentang konsultasi dengan profesor ternama dan vonisnya, dan sekarang ibunya membutuhkan operasi mahal, dan itu harus segera. Aku sudah mencoba mencari uang, melakukan segala cara. Bahkan menghubungi Bima. Tapi dia menganggapku hampir sebagai penipu. Itulah sebabnya aku menangis di halte setelah berbicara dengannya. Dasar bodoh, seru nenek itu dengan kesal. Sama sekali tidak bisa menilai orang. Aku baru melihatmu 2 kali dalam hidupku dan sudah tahu kamu gadis yang sangat jujur dan sederhana. Dan dia, pacaran denganmu begitu lama dan tidak menyadari apa-apa, bodoh sekali. Bima, yang bahkan tidak dikenal nenek ini, sangat membuatnya jengkel. Itu terlihat lucu, jika bukan karena tragisnya situasi. Singkatnya, aku tidak tahu harus mencari uang di mana, Alia menyimpulkan, dan tanpa operasi, ibu. Gadis itu tidak bisa mengucapkan kata yang menakutkan itu. Tapi para pendengarnya sudah mengerti. Nenek itu memeluk bahu Alia, mulai mengelus kepalanya. Alia menangis lagi. Mau bagaimana lagi dengan air mata konyol ini? Tapi gadis itu tidak bisa menahannya. Untuk pertama kalinya ia didengarkan, untuk pertama kalinya ia dikasihani, itu sangat berarti. Tapi masalahnya tidak hilang, dan masalah tidak selesai dengan sendirinya. Uang tidak muncul begitu saja dari udara. Nenek itu menenangkan Alia, membisikkan kata-kata penghiburan yang memang membuatnya lebih baik. Sementara Andri, ia diam-diam menyaksikan adegan itu dan jelas sedang memikirkan sesuatu. Berapa jumlah yang kita bicarakan? Akhirnya pria itu bertanya. Alia menyebutkan angka yang membuatnya panik. Andri mengangkat alisnya karena terkejut. Memangnya kamu kira berapa, cucu? Desah nenek itu. Begitulah harga sekarang. Orang biasa tidak boleh sakit.
Dan tidak bisakah operasi ini dilakukan secara gratis? Bisa, jawab Alia, yang sudah berhasil mengendalikan emosinya berkat bantuan nenek yang baik hati itu. Gratis bisa, tapi harus menunggu antrian hampir setahun. Ibu tidak punya waktu sebanyak itu. Baiklah, aku bersedia memberikan jumlah itu untuk pengobatan, kata Andri. Nenek itu menatap cucunya dengan bangga dan setuju. Alia membelalakan matanya karena terkejut. Andri bisa memberinya uang sebanyak itu, tapi dia sama sekali tidak terlihat begitu kaya. Pakaiannya bagus tapi tidak mencolok. Mobilnya bagus tapi bukan kelas elit seperti milik Bima, dan lagi pula, bagaimana bisa menerima hadiah sebesar itu dari orang yang praktis tidak dikenal? Kepala Alia terasa pusing. Bagaimana aku bisa memikirkan detail seperti itu ketika ibuku perlahan-lahan sekarat tanpa operasi? Tapi tetap saja, ia khawatir, cemas. Aku tidak bisa menerima jumlah sebesar itu. Rasanya tidak benar. Semuanya benar dan adil, nenek itu meyakinkan. Kamu membantuku dalam situasi sulit, dan sekarang Andri membantumu. Karma, pernah dengar? Jumlahnya sangat berbeda. Memangnya kenapa? Nenek itu tidak menyerah. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Jangan khawatir, Andri tersenyum dan menutupi tangan Alia dengan telapak tangannya yang hangat, gestur yang ramah dan menenangkan, yang membuat hati gadis itu lebih cerah. Aku benar-benar punya kemampuan itu. Lebih dari itu, setiap tahun aku menghabiskan sejumlah uang untuk amal. Itu aturan yang tidak bisa ditawar. Alia sama sekali tidak mengerti. Jika Andri sekaya itu, mengapa neneknya tidak punya uang untuk ongkos bus? Andriku ini hebat, dia pengusaha sukses, nenek itu menyatakan dengan bangga. Aku membesarkannya sejak bayi, ketika orang tuanya meninggal. Dia masih sangat kecil. Aku bahkan bukan nenek kandungnya, hanya tetangga yang kesepian. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak dari tetanggaku yang baik hati itu akan masuk panti asuhan. Jadi aku mengambilnya, membesarkannya seperti cucuku sendiri. Dan dia, sejak kecil sudah pintar, lebih dewasa dari usianya, dan serius. Aku langsung tahu anak ini akan sukses besar. Dan ternyata benar. Nenek tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memujiku. Andri tersenyum, tapi dia benar. Aku memang berhasil membangun bisnis yang memberikan penghasilan stabil. Kami membuat mebel pesanan. Kami sudah punya banyak cabang, tidak hanya di kota ini, bahkan di Jakarta ada cabang. Setiap tahun aku menyisihkan sejumlah uang untuk amal. Biarlah tahun ini untuk ibumu. Terlebih lagi, sepertinya takdir sendiri yang mengatur pertemuan kita ini. Seberapa besar kemungkinan kita bertemu denganmu tepat pada saat kamu menangis karena putus asa dan ketidakberdayaan di halte? Kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Jadi Anda benar-benar bisa memberi kami uang sebanyak itu? Alia masih tidak percaya pada kebahagiaannya. Tapi saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Biarlah ini menjadi surat perjanjian. Saya akan mengembalikannya sedikit demi sedikit. Saya akan mengembalikan semuanya. Kamu ini keras kepala sekali. Nenek itu menepuk tangannya. Aku mengerti kamu merasa tidak enak. Andri menggelengkan kepala, menatap Alia dengan saksama. Aku bisa melihatnya dari perilakumu. Aku bisa membaca orang. Dia memang bisa. Nenek itu mengkonfirmasi kata-kata cucunya. Dalam bisnis, itu keharusan. Kalau begitu, begini saja. Aku sudah lama ingin berinvestasi di usaha baru. Kita akan mendirikan perusahaan atas namamu, yang membuat pakaian pesanan. Seperti yang aku pahami dari ceritamu, kamu penjahit yang berbakat. Jumlah untuk pengobatan ibumu akan menjadi bagian dari investasi di perusahaan ini. Nanti, ketika usaha ini mulai menghasilkan keuntungan dan itu pasti akan terjadi, aku ahli dalam hal ini, kamu akan secara bertahap mengembalikan uang itu kepadaku sebagai bagian dari keuntungan yang menjadi hak investor. Semoga penjelasanku jelas. Alia mengangguk. Apa yang terjadi semakin menyerupai dongeng. Investasi, perusahaan, pekerjaan baru yang menarik, dan yang terpenting, uang untuk operasi ibu. Apakah ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Alia tiba-tiba takut bahwa ia akan bangun, dan ternyata semua ini hanya mimpi indah, tapi tidak, semuanya ternyata nyata.
Andri dan Alia bertukar nomor telepon. Neneknya juga mengambil nomor Alia. "Telepon aku kalau hatimu sedang sedih," kata nenek itu, "dan jangan menghilang begitu saja. Kamu orang yang sangat menyenangkan, asyik diajak bicara." Dan entah bagaimana, semuanya berjalan begitu cepat. Kehidupan Alia berubah setiap hari. Perubahan ini bahkan membuat kepalanya sedikit pusing. Pertama, Ibu Alia dikirim untuk operasi ke Singapura. Andri tidak hanya membayar prosedur medis yang diperlukan, tetapi juga mengorganisir segalanya sampai ke detail terkecil, membeli tiket, mengatur sewa tempat tinggal untuk Alia di sana, mendapatkan kamar yang nyaman untuk ibunya, menemukan semua obat langka dalam daftar. Alia sendiri pasti tidak akan sanggup, apalagi secepat itu. Andri. Ia menyelesaikan semua masalah seperti menjentikkan jari. Pria yang luar biasa. Andri tidak banyak bicara, hanya seperlunya. Berbeda dengan neneknya, ia ternyata pria yang cukup pendiam. Seringkali, Andri dan Alia pergi bersama untuk urusan bisnis, dan keduanya diam. Tapi keheningan itu tidak menekan, tidak menimbulkan kecanggungan. Gadis itu merasakan gelombang kehangatan dan penerimaan yang datang dari Andri. Ia sangat sadar bahwa ia sedang jatuh cinta padanya. Tentu saja, pria yang begitu ideal. Tapi setiap kali pikiran seperti itu muncul, gadis itu menegur dirinya sendiri. "Andri, dia pasti punya pasangan. Pria itu tidak menikah, di jarinya tidak ada cincin kawin. Tapi tentu saja, dia tidak lajang. Pasti pasangannya juga ideal. Seorang wanita cantik bertubuh model dengan jiwa yang bersih dan sopan santun yang sempurna." Di mana tempat Alia? Jadi, yang bisa Alia lakukan, hanyalah sesekali bermimpi bahwa suatu hari nanti Andri akan memperhatikannya sebagai seorang wanita. Hanya saja mimpi-mimpi itu tidak akan pernah terwujud, begitu menurut Alia. Selama 2 minggu sementara ibunya pulih di rumah sakit setelah operasi yang berat, Alia tinggal di Singapura. Setiap hari ia menjenguk ibunya, membawakannya makanan, menyemangatinya. Dokter mengatakan operasi berjalan sukses dan menambahkan bahwa pasien berhasil melompat ke gerbong terakhir kereta yang akan berangkat. Sedikit lagi dan, singkatnya, Andri dan neneknya bertemu Alia pada waktu yang sangat tepat. Nenek Andri terus-menerus berkomunikasi. Ia menanyakan kesehatan ibu Alia, ikut senang dengan perbaikan yang jelas. Ia juga menceritakan tempat-tempat apa yang harus dikunjungi di Singapura di waktu luang. Alia mengunjungi banyak tempat selama itu, melihat banyak hal. Sangat menarik, karena sebelumnya gadis itu belum pernah ke Singapura. Andri juga sering menelepon, tetapi sifat percakapannya lebih bersifat bisnis. Pria itu sedang mengurus pendirian PT baru, perusahaan yang direktur dan kepala desainernya adalah Alia. Ini sedikit membuat gadis itu cemas. Apakah ia akan sanggup? Tidak, menciptakan model baru dan menjahit, ia sangat bisa. Itu keahliannya. Senang sekali akhirnya ia punya kesempatan untuk mencari nafkah dengan melakukan apa yang benar-benar ia sukai, yang menginspirasinya. Gadis itu sudah lama merasa memendam bakatnya dengan bekerja di butik sebagai penjahit biasa. Menyesuaikan pakaian dengan bentuk tubuh sama sekali tidak sama dengan menjahit pakaian pesanan. Disitulah imajinasi bisa terbang bebas. Tapi sekarang ia harus berurusan dengan masalah administrasi, karena Alia akan menjadi direktur dan salah satu pemilik perusahaan. Tidak apa-apa, ia pasti bisa. Yang terpenting, ibunya selamat. Sekarang Alia akan melakukan segalanya agar perusahaan berkembang dan Andri tidak menyesali keputusannya. Ia akan mengembalikan seluruh jumlahnya, bahkan lebih. Waktu berlalu. Ibu benar-benar pulih. Ia keluar dari rumah sakit. Ibu dan anak itu kembali ke rumah, penuh dengan rencana dan harapan untuk kehidupan baru. Ibu kembali bekerja. Sekarang ia tidak perlu lagi mengambil cuti sakit terus-menerus. Ia kembali terlihat seperti wanita muda yang sehat dan penuh energi. Sementara Alia, ia tenggelam dalam perusahaannya yang baru. Pekerjaan itu menyita perhatiannya, menginspirasinya, memberinya kegembiraan. Gadis itu tidak bisa lebih bahagia lagi dengan apa yang ia lakukan sekarang. Untuk urusan dokumen dan hukum, Andri membantunya. Ia bahkan tidak perlu diminta. Seolah-olah dengan firasat batin,
Ia tahu kapan dan di mana masalah muncul dan menyelesaikannya dengan mudah dan ringan, seperti biasa. Alia berjuang sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan perasaannya pada Andri. Ia telah menyelamatkannya dalam situasi yang sulit dan tampaknya tanpa jalan keluar. Tentu saja, peran sebagai penyelamat menimbulkan perasaan romantis pada Alia. Tapi apakah Andri membutuhkannya? Sepertinya tidak. Ia hanya orang baik yang tidak bisa melewati penderitaan seorang gadis yang menangis di halte. Terlebih lagi, ia punya kemampuan untuk membantu, dan ia juga seorang pengusaha yang memutuskan untuk mencoba proyek baru. Butik pakaian pesanan adalah sumber keuntungan potensial. Itulah sebabnya pria itu terlibat. Hanya itu, Andri serius, pendiam, bahkan sedikit murung. Melihatnya, sulit membayangkan betapa baik dan pekanya orang ini. Dengan bawahannya, ia terkadang berbicara dengan nada tajam dan singkat, tidak terlalu dekat dengan siapapun. Suatu malam, ia menceritakan tentang hidupnya kepada Alia. Itu terjadi saat mereka lembur mengerjakan laporan. Andri kehilangan orang tuanya di usia dini. Di rumah kayu tempat mereka tinggal bersama, terjadi kebakaran. Tetangga yang waspada, nenek yang sama dari bus, tepat waktu memanggil pemadam kebakaran. Mereka datang dengan cepat, tetapi bangunan kayu itu terbakar seperti korek api. Saat mereka tiba, rumah itu sudah hangus. Andri saat itu beruntung. Ibunya menidurkannya di kereta dorong di halaman, di udara segar, sementara ia sendiri sibuk di dapur, yang langsung terputus dari pintu keluar oleh api. Ayahnya sedang memperbaiki loteng dan juga tidak bisa keluar. Rumah itu sudah tua, instalasi listriknya seharusnya sudah lama diganti, dan di jendela ada teralis, peninggalan pemilik sebelumnya. Orang tua Andri terperangkap. Tapi ia sendiri tidak terluka. Anak laki-laki itu diasuh oleh tetangga yang sama yang membunyikan alarm. Ia menyayangi orang tua Andri, sering menceritakan kepada anak itu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan pekerja keras, keduanya dari panti asuhan, keduanya pintar dan berorientasi pada kesuksesan. Mereka pasti akan mencapai banyak hal dalam hidup jika bukan karena kebakaran terkutuk itu, keluh pengasuh Andri kadang-kadang. Kamu harus hidup untuk mereka bertiga, dan mewujudkan semua rencana dan harapan orang tuamu. Dan Andri berusaha, sangat berusaha, untuk menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh ibu dan ayahnya. Andri selalu berprestasi di sekolah. Belajar mudah baginya. Masih ada waktu untuk bermain dan les tambahan. Anak itu sejak dini menunjukkan bahwa tangannya terampil. Saat kecil, Andri belajar sendiri membuat mebel sederhana. Dan ketika usianya baru 11 tahun, ia bersama beberapa temannya pergi ke jalan lingkar untuk menjual apa yang telah ia buat, kursi dan meja ringan cepat laku. Orang-orang membeli mebel sederhana itu untuk taman, untuk villa. Andri saat itu bahkan mendapat pesanan pertama. Sedikit demi sedikit, Andri membangun produksinya sendiri. Saat lulus sekolah, ia sudah punya perusahaan sendiri dengan karyawan, pemasok tetap, dan pembeli. Semuanya seperti seharusnya, hanya saja tidak resmi, karena Andri masih di bawah umur. Tapi ia sudah punya uang sungguhan. Kemudian, pemuda itu dengan mudah masuk ke Universitas Ekonomi setempat. Ia sengaja memilih jurusan itu agar tahu cara menjalankan bisnisnya dengan benar dan resmi. Dan pada suatu saat, aku memutuskan untuk melegalkan perusahaan miniku. Andri tersenyum mengenang masa-masa itu. Berhasil. Selanjutnya, kami tumbuh, berkembang, membuka cabang. Dan sekarang aku pemilik kerajaan miniku sendiri. Setelah cerita itu, Alia semakin menghormati Andri. Manusia luar biasa. Ia bangkit dari nol, menempuh seluruh perjalanan dari mebel buatan sendiri hingga jaringan produksi mebel. Hebat. Perasaan Alia pada Andri tidak pernah pudar. Sebaliknya, semakin berkobar dari hari ke hari. Andri yang dari luar tampak tenang, bahkan keras, tidak ada yang tahu betapa baik dan perhatiannya dia sebenarnya. Beruntung sekali pacarnya. Kira-kira seperti apa ya dia? Dan bagaimana perasaannya melihat kekasihnya hampir 24 jam sehari sibuk bekerja, entah dengan kerajaan mebelnya atau dengan proyek baru, butiknya? Alia secara bertahap menjadi seorang pengusaha wanita yang bersemangat.
Sekarang ia mengerti banyak hal dan hampir semua masalah sudah ia selesaikan sendiri tanpa bantuan Andri. Gadis itu bahkan mewujudkan impian lamanya, mengemudi. Ia lulus ujian SIM dan membeli mobil baru dari dealer. Mungkin bukan mobil impor mahal, tetapi mobil yang cukup bagus dan andal. Alia adalah pengemudi yang sangat berhati-hati, tetapi sayangnya, tidak semuanya bergantung pada satu pengguna jalan. Pengemudi ugal-ugalan tidak bisa dihindari, mereka ada di mana-mana. Suatu hari, Alia ditabrak dari belakang oleh salah satu penggemar melanggar aturan ini. Itu terjadi tepat di persimpangan. Kantung udara entah kenapa tidak mengembang. Alia membenturkan kepalanya ke setir. Tidak ada yang serius, tetapi dahinya robek. Ambulans yang datang ke lokasi kecelakaan membawanya ke rumah sakit daerah. Perlu beberapa jahitan. Alia duduk di ruang tindakan, dibius. Ahli bedah sedang mengerjakan dahinya. Gadis itu tidak merasakan sakit apapun. Ia hanya memikirkan seberapa parah mobil kesayangannya rusak. Ketika mobil derek membawa mobilnya, Alia tidak sempat melihat kerusakannya, tetapi jelas lebih parah daripada lukanya sendiri yang kecil. Setelah ahli bedah selesai bekerja, gadis itu dibawa ke kamar rawat. "Bolehkah saya pulang? Hari ini banyak pekerjaan di kantor. Saya merasa baik-baik saja." "Tidak," dokter menggelengkan kepala. "Anda harus menginap semalam di rumah sakit. Kami harus memastikan tidak ada gegar otak." Alia benar-benar bosan di kamar rawat inap tunggalnya. Ia tidak berencana untuk dirawat di rumah sakit, jadi ia bahkan tidak membawa buku. Sekarang setidaknya ia bisa membaca, yang tersisa hanyalah telepon. Kepada ibunya, gadis itu berkata akan menginap di rumah temannya. Ia tidak memberitahunya tentang kecelakaan itu. Alia, seperti biasa, melindungi orang yang dicintainya dari stres. Meskipun kesehatan ibunya sekarang tidak menimbulkan kekhawatiran apapun, Alia berbaring di tempat tidur, tanpa sadar menggulir feed berita ketika pintu kamar terbuka dengan keras. Di ambang pintu berdiri Andri, rambutnya acak-acakan, matanya cemas. Melihat Alia menatapnya dengan heran dari tempat tidur, ia melompat ke arahnya dan memeluknya erat. "Aku sangat takut kehilanganmu." Alia seolah disiram gelombang hangat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Andri mengucapkan kalimat itu dengan begitu tulus. Dia peduli padanya. Luar biasa. Gadis itu dengan senang hati membalas pelukannya. Ia sudah lama memimpikan ini. "Aku takut terjadi sesuatu yang serius padamu." Andri sedikit menjauh dan menatap mata gadis itu. "Aku melihat foto mobilmu yang ringsek di grup lokal. Aku kenal nomor platnya. Di situ tertulis pengemudinya dalam kondisi kritis dibawa ke rumah sakit. Kurasa aku tidak akan bisa hidup tanpamu." "Sudah tidak bisa. Aku baik-baik saja," Alia tersenyum. Itu sengaja dibesar-besarkan agar orang lebih tertarik membaca. "Aku hanya punya goresan di dahi, dokter menjahit beberapa jahitan, itu saja." Andri tersenyum balik. Sekarang sepertinya tidak ada gunanya lagi menyembunyikannya. "Aku tidak mengatakan apa-apa padamu karena kamu, semacam dalam posisi bergantung padaku. Aku tidak ingin membuatmu malu, menciptakan kecanggungan. Aku sendiri tidak tahu kapan perasaanku padamu muncul. Mungkin saat kamu menceritakan masalahmu di pizzeria, atau setelah itu, ketika kita bersama-sama mengurus pengobatan ibumu, aku tidak tahu. Tapi aku belum pernah bertemu orang yang begitu tulus, jujur, dan cantik sepertimu. Hari ini, saat tahu tentang kecelakaan itu, aku sangat takut kehilanganmu selamanya. Itu ketakutan yang luar biasa. Aku belum pernah merasakannya sebelumnya." Alia tersenyum. Ia akan mencari kata-kata untuk menceritakan perasaannya pada Andri. Tapi nanti saja. Pasti dia sendiri sudah melihat semuanya dari matanya. Andri kan pintar dan peka terhadap orang. "Nah, sekarang kamu berada dalam situasi yang sama seperti nenekmu dulu." Alia tersenyum. "Ingat waktu itu di halte? Dia bilang suatu hari nanti kamu akan mengerti perasaannya. Mengerti betapa menakutkannya mengkhawatirkan orang yang dicintai." Inilah yang terjadi. Benar juga, di mata Andri menyala kilatan ceria. Situasinya sangat mirip. Nenek, seperti biasa, ternyata benar. Dan dalam segala hal,